Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mewakili Majelis Jemaat GKI Harapan Indah mengundang saudara untuk mengikuti perjamuan kudus secara partisipatif pada tanggal 10 Januari 2021 bagi anggota Jemaat GKI Harapan Indah dan simpatisan yang telah memenuhi persyaratan, dalam arti kata telah dibaptis atau telah disidi dan tidak di dalam pengembalaan khusus. Perjamuan kudus ini diselenggarakan hanya satu kali, yaitu jam 9 pagi secara online. Dan kami berharap supaya saudara memperhatikan jam ini hanya satu kali, dan kami tidak menyiarkan secara ulang bagian perjamuan kudus ini. Oleh sebab itu, saya berharap supaya saudara dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan perjamuan kudus secara online jam 9 pagi. Kenapa, saudara sekalian? Sebab sesuai dengan pemahaman iman kita, iman GKI, bahwa perjamuan kudus ini selain mengingat kembali akan kasih dan pengorbanan Tuhan yang dilambangkan dengan roti dan anggur yang melambangkan tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan dan darah Tuhan yang dicurahkan, tetapi juga mengingat kita akan persekutuan kita sesama tubuh Kristus, yang berarti harus ada kehadiran kita secara langsung dan aktif di dalamnya. Sekalipun perjamuan kudus ini tidak dilakukan dengan tatap muka secara fisik di gereja, saya berharap supaya betul-betul kita mempersiapkan hati kita dengan sikap hormat melaksanakannya. Bagi saudara-saudara yang mengikuti perjamuan kudus di rumah, saudara sebagai kepala keluarga atau yang paling senior di keluarga saudara dapat membagikan hosti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Hosti dan anggur masih bisa diambil di gereja sampai tanggal 9 Januari jam 13. Jika saudara tidak mendapatkan hosti dan anggur, saudara bisa mempersiapkan sendiri di rumah dengan roti atau anggur atau minuman yang lain atau air teh. Marilah kita mempersiapkan diri dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, jumpa kembali dengan saya di dalam Renungan Malam. Pada malam hari ini saya ingin membacakan satu ayat dari Pengkhotbah pasal yang pertama ayatnya yang ke-9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Kita baru saja merayakan tahun baru, meskipun mungkin perayaan pada tahun ini tidak semeriah di tahun-tahun yang lalu. Tetapi tetap saja tahun yang baru disambut dengan satu harapan yang baru, disambut dengan satu kegembiraan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Harapan-harapan itu selalu muncul, selalu ada. Dan Pengkhotbah mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari. Apa yang kita pikir ini merupakan suatu pengharapan yang baru. Mungkin di tahun ini kita akan melakukan suatu gebrakan yang baru, pekerjaan yang baru, ide yang baru. Apakah sungguh itu baru? Mungkin itu sudah dilakukan oleh orang-orang lain sebelum kita. Mungkin itu sudah dilaksanakan oleh orang-orang selain diri kita. Tidak ada sesuatu yang baru. Yang kita pikir ini merupakan suatu penemuan baru. Sesungguhnya itu mungkin sudah ada sebelum diketemukan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, sebenarnya kitab Pengkhotbah ini ingin membawa kita ke arah apa? Apakah ingin mengajak kita untuk kita bersikap apatis terhadap dunia ini? Bahwa segala sesuatunya yang ada di dalam dunia ini hanya pengulangan, dan pengulangan. Apakah sungguh ada tahun yang baru? Karena nyatanya tetap tahun 2021, satu hari tetap 24 jam, satu minggu tetap 7 hari, dan itu akan terjadi terus. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, terus menerus.
suatu pengulangan yang pernah kita terima, yang pernah kita alami, yang pernah kita jalani di tahun-tahun yang lalu. Tetapi sesungguhnya kitab Pengkhotbah ingin membawa kita di dalam suatu pemahaman yang jauh lebih dalam daripada kita hanya memikirkan sesuatu untuk mengisi hidup kita di dalam dunia ini saja. Segala sesuatunya jika kita hanya mengerjakan, melakukan, mempunyai cita-cita harapan hanya seputar yang terjadi di dalam dunia ini saja, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Karena apapun yang kita kerjakan pada akhirnya akan berakhir di dalam sebuah kematian. Orang kaya, orang miskin, orang sukses, orang yang tidak sukses, orang yang berhasil, orang yang gagal di dalam hidupnya, pada akhirnya akan menuju kepada satu jalan yang pasti, yaitu kematian. Nah, setelah meninggalkan dunia ini, apa yang pernah dikerjakan, apa yang pernah dilakukan, semuanya adalah sebuah kesia-siaan. Tetapi Pengkhotbah ingin mengingatkan kita bahwa inilah yang terjadi jika di dalam hidup kita hanya berfokus kepada hal-hal yang akan terjadi di dalam dunia ini saja. Kita hanya memikirkan bagaimana saya memperbaiki hidup di dalam dunia ini, bagaimana saya bisa menjadi sukses di dalam dunia ini, bagaimana saya bisa menemani, membawa keluarga saya di dalam dunia ini. Maka pada akhirnya kita akan menuju kepada sebuah kesia-siaan. Pengkhotbah ingin membawa kita kepada satu hal yang jauh lebih dalam daripada kita hanya memikirkan hidup dan kehidupan di dalam dunia ini saja. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-13, pada akhirnya Pengkhotbah berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Takut dan taat kepada Allah. Seharusnya inilah yang harus kita kejar di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena takut dan taat kepada Allah tidak hanya dibatasi di dalam dunia ini saja, tetapi takut dan taat kepada Allah ini membawa kepada suatu kekekalan di dalam kehidupan kita, yang setelah kita meninggalkan dunia ini, takut dan taat kepada Allah itu tetap menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kita di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, biarlah kiranya di tahun 2021 target-target hidup kita, ide-ide, harapan-harapan, ataupun pembaharuan-pembaharuan yang akan kita lakukan, semoga itu tidak hanya berbicara tentang kehidupan kita di dalam dunia ini saja, tetapi biarlah kiranya kita memasukkan satu target hidup kita di tahun 2021, yaitu takut dan taat kepada Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah dan karunia Engkau saja kami bisa memasuki tahun 2021. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kami. Tetapi jika Engkau hanya menambahkan hari-hari di dalam hidup kami tanpa pemahaman yang mendalam tentang hidup ini, maka semuanya itu adalah sebuah kesia-siaan. Apa artinya kami memiliki umur yang panjang di dalam dunia ini, hanya menambah deretan pekerjaan, penderitaan, dan kesusahan di dalam hidup kami. Tetapi biarlah kiranya Tuhan, hari-hari yang Tuhan tambahkan dalam hidup kami, Engkau juga menambahkan bagi kami satu hati yang takut akan Tuhan, dan satu kerinduan untuk kami dapat taat akan perintah-perintah-Mu. Kami rindu Tuhan,
di tahun 2021 ini ada satu hati, ada satu kepekaan rohani untuk kami dapat semakin mendalam hidup di dalam Engkau, semakin memiliki hati yang takut akan Tuhan, dan semakin rindu untuk mentaati perintah-perintah-Mu. Berkati hari-hari kami di tahun yang baru ini, dan Kau juga memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Amin. Selamat malam, selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian.